Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari www.office.kampusrahasia.com. Pada paket rahasia menguasai Microsoft Excel ini, saya menyediakan sebuah video tutorial tentang penggunaan if dalam membuat daftar nilai. Di if ini adalah, ini ya, dalam bahasa Indonesianya kan jika ya. Oke, supaya lebih jelas, saya akan langsung tunjukkan pada aplikasinya. Di sini saya sudah menyediakan daftar nilai ya. Daftar nilai, namun di sini menggunakan nilai huruf. Ada nilai rata-rata, ada juga nilai huruf, dan ada predikat nilai. Jadi di sini ketentuannya, jika rata-rata kurang dari sama dengan 55, maka nilai hurufnya E. Jadi jika rata-rata kurang dari sama dengan 55, maka nilai hurufnya E. Nih, saya contohkan ini, nilai rata-ratanya di sini 55, maka nilai hurufnya E. Dan jika nilai kurang dari sama dengan 65, maka nilai hurufnya D. Jika nilai kurang dari sama dengan 65, nilainya D. Kemudian untuk nilai B, jika rata-rata kurang dari sama dengan 85, maka nilai hurufnya B. Seperti itu ya. Jadi untuk membuatnya, kita perlu menggunakan rumus if namanya. Seperti ini. Sama dengan if. Oke, kita langsung saja buat pada halaman baru. Kemudian langkah pertama ya. Langkah pertama kita membuat judul terlebih dahulu. Lembaga Pendidikan Komputer Niko, cabang Pekanbaru. Itu satu contoh ya. Kita ketik nomor. Nama siswa. Nilai ujian semester. Kemudian rata-rata. Kemudian nilai huruf. Kemudian predikat nilai. Kemudian keterangan cat ya. Oke. Di sini predikat nilai menggunakan wrap text. Kita rubah menjadi wrap text ya. Kita klik wrap text, kemudian kita tekan spasi ya. Oke, kita blok, lalu kita pilih middle align, lalu kita pilih recenter ya, dan kita bold. Oke, seperti itu. Di sini nomor ada 15 ya. 1, 2, kita blok nomornya, lalu kita drag sampai nomor 15. Lalu kita klik center. Di sini nama siswa ada Halimun. Kita copy saja ya, biar cepat ya. Biar Anda pun tidak bosan melihatnya ya. Oh ya, kita copy saja sampai nilainya ya.
Untuk rata-rata tidak kita copy ya, karena kita akan menggunakan rumus nantinya. Kita klik di sini lalu paste. Oke. Oh, ini tadi kita ada kesalahan ya. Saya Ctrl Z lagi. Di sini nilai ujian semester di bawahnya ada 4 kolom lagi. Ini perlu kita pindahkan ya. Kita tekan Ctrl X. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Lalu kita paste. Oke, seperti itu. Ini kita putus ya, kita merge and center. Ini perkecil sedikit, lalu ini kita perbesar. Ini juga kita perbesar, ini juga kita perbesar. Di sini ada nilai basic A. Basic A. Kemudian ada MS Word, MS Excel, Pascal, MS.Word, MS.Excel, kemudian Pascal ya. Lalu di sini kita pindahkan ke tengah ya. Oke. Kemudian untuk nomor ini juga kita perlu cut ya. Tekan Ctrl X. Paste. Kemudian ini perlu kita putus. Kita blok. Kita klik merge and center. Ini juga kita blok. Kita klik merge and center. Oke, seperti itu ya. Ini juga kita klik merge and center. Kita blok. Ini juga kita klik merge and center. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba mengcopy ini ya, nama sampai nilai, agar Anda tidak bosan melihat videonya. Jadi kita akan copy saja. Jika saya ketik satu-satu, Anda pasti akan bosan melihatnya. Copy, lalu paste. Oke, selanjutnya kita hilangkan bordernya ya. Kita klik format cell, lalu border. Kita hilangkan ya bordernya ya. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat ini ya, rata-ratanya. Caranya adalah dengan memasukkan rumus average. Kita ketik sama dengan, lalu kita ambil average, lalu kita blok, lalu kita tekan enter. Kita arahkan pointer seperti ini setelah bentuk tanda tambah, lalu kita drag. Oke, selanjutnya kita pindahkan ke tengah dengan mengklik rata tengah, center ya. Oke. Selanjutnya kita memasukkan nilai hurufnya ya. Untuk nilai huruf, kita menggunakan rumus if. Di sini kan ketentuannya, jika rata-rata kurang dari sama dengan 55, maka nilai hurufnya E. Oke, kita buat ya. Sama dengan if kita buka kurung, kita masukkan nilai rata-rata ini kurang dari sama dengan 55,
kita tekan koma, ketik koma, lalu nilai hurufnya E. Seperti itu ya. Lalu kita tekan koma lagi, ketik koma lagi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mengkopinya. Oke, kita akan mencoba mengkopinya. Klik kanan, copy ya. Lalu kita paste. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita merubah 55 ini menjadi 65. Dan ini nilainya menjadi D. Jadi, jika nilainya kurang dari sama dengan 65, maka nilainya D. Gitu. Dan jika nilainya kurang dari sama dengan 55, nilainya adalah E. Seperti itu ya. Selanjutnya kita paste lagi. Ctrl V ya. Kemudian kita rubah lagi ini menjadi 75. Nilainya menjadi D. Kemudian ini kita paste lagi. Kita tekan Ctrl V. Kemudian ini menjadi 85. Ini kita rubah menjadi C tadi ya, C. Dan ini menjadi B. Dan jika selain itu, maka nilainya A. Artinya jika nilainya melebihi 85, maka nilainya A. Kita cukup menambahkan tanda kutip ya, A. Di sini kita hitung if-nya ya. If-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kurungnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itulah cara membuat rumus if ya. Anda perhatikan di sini, E ini memakai tanda kutip karena dia adalah karakter ya. Maksud saya, dia adalah huruf gitu. Jadi kalau huruf menggunakan tanda kutip. Tapi kalau angka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Tanda petik ya, tanda petik maksud saya ya. Selanjutnya kita tekan Enter. Oke, sudah muncul hasilnya B ya. Nilai 75,25 adalah B. Kemudian kita arahkan pointer seperti ini. Setelah membentuk tanda tambah, lalu kita tarik ke bawah ya. Oke, seperti itu. Lalu kita klik center. Kemudian untuk predikat nilai, kita memasukkan rumus if juga sama dengan if buka kurung ini ya. Kita masukkan nilai hurufnya. Di sini kan bunyinya. Tunggu ya. Kita lihat dulu ketentuannya ya. Di sini jika nilai hurufnya A, maka predikat nilainya baik sekali. Jika nilai hurufnya B, maka predikat nilainya baik. Jika nilai hurufnya C, maka predikat nilainya cukup ya. Oke, berarti kita di sini buat sama dengan if. Kita klik nilai huruf. Sama dengan A. Tanda petik ya. Kemudian tanda petik lagi. Baik sekali. Kemudian tanda koma lagi. Kita copy ya. Ctrl C. Lalu kita paste di sini. Ctrl V. Kemudian ini jika nilainya B, maka nilai predikat nilainya baik ya. Kemudian
Kita paste lagi, Ctrl V. Jika nilainya C, maka predikat nilainya cukup. Kemudian jika nilai hurufnya D ya, jika nilai hurufnya D, maka predikat nilainya kurang. Dan selain itu, maka predikat nilainya gagal. If-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya tanda kurung 4 kali ya, 1, 2, 3, 4. Lalu kita tekan enter. Oke, kita arahkan pointer seperti ini. Setelah untuk tanda tambah, kita tarik ke bawah. Lalu kita lepas. Oke. Seperti itu ya. Hasilnya sudah nampak semua. Untuk mulai dari nilai Halimun sampai nilai Vivi Valentin ya. Selanjutnya untuk keterangan, ada ketentuan. Jika rata-rata kurang dari sama dengan 55, maka keterangan sama dengan tidak lulus. Sedangkan yang lainnya, keterangan sama dengan lulus. Oke, untuk rumusnya kita menggunakan sama dengan if buka kurung. Jika rata-rata ya, kita ambil nilai rata-rata. Kurang dari sama dengan 55, koma, nilainya tidak lulus. Keterangannya ya, keterangannya tidak lulus. Kemudian, jika tidak, maka lulus gitu ya. Artinya jika nilainya lebih dari sama dengan 55, maka lulus. Selain itu, selain dari kurang dari sama dengan 55, nilainya lulus gitu ya. Maksudnya di atas dari 55 itu nilainya lulus gitu. Lalu kita kasih kurung 1 ya. Lalu tekan enter. Kemudian kita arahkan pointer seperti ini. Setelah bentuk tanda tambah, kita tarik ke bawah. Oke. Di sini ada yang tidak lulus 2 ya, karena di sini nilainya 55 ya rata-ratanya. Di sini juga kurang dari 55. Kurang dari atau sama dengan 55 nilainya E ya. Dan keterangannya tidak lulus gitu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba memberikan border untuk tabel ini. Kita blok. Kemudian kita klik kanan, format cell. Lalu kita klik outline, klik inside, lalu kita klik OK. Ini juga perlu kita bold ya. Kita blok, lalu kita bold. Kemudian untuk ini perlu kita merge and center ya. Lalu kita bold, kita rubah tulisannya menjadi, ini semuanya kita rubah menjadi Times New Roman ya. Kita Ctrl A, kemudian kita pilih Times New Roman. Kemudian kita pilih ukuran tulisannya 12. Ini kita perbesar sedikit ya, predikat nilai. Kemudian ini perlu kita kasih koma biar tidak terlalu rapat ke bordernya, ke garisnya. Oke, seperti itu. Oke, ini juga perlu kita perbesar sedikit. Sudah bagus ya. Ini juga perlu kita merge and center. Kemudian kita bold. Oke, seperti itu. Jadi, seperti itulah cara menggunakan rumus if pada Microsoft Excel ya. Saya rasa cukup jelas. Pada akhir video ini saya akan mengajarkan sedikit tentang bagaimana menghapus ini ya nama ini ya. Jika kita ingin menghapus nama ini sekaligus ya, misalkan kita salah mengetik nama ini dari atas sampai bawah, kita nggak perlu menghapus satu-satu, kita bisa menghapusnya sekaligus. Caranya dengan memblok keseluruhannya, lalu klik kanan,
clear content. Seperti itu ya. Jadi seperti itu caranya kita blok lalu clear content. Saya kembalikan lagi seperti semula, saya tekan Ctrl Z. Oke. Baik, di sini sudah selesai ya pembuatan nilainya dengan menggunakan rumus if. Saya akan coba menyimpan filenya. Saya simpan di belajar Microsoft Excel, penggunaan if pada MS Excel. Oke, saya klik save ya. Baik, itulah tadi video tentang penggunaan if pada Microsoft Excel. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.